Jangan menyerah, let's go. Di video ini, kita akan mengulas tuntas laga final Piala Kemerdekaan antara Indonesia versus Mali hari ini. Mengingat banyak momen yang wajib kalian ketahui, termasuk pernyataan mengejutkan dari pelatih Mali U17 seusai laga hari ini. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai, karena kita juga akan membahas full jadwal lengkap Timnas Indonesia di bulan September. Jadi simak pembahasannya sebagai berikut. Ya, melawan raja terakhir memang sangat sulit ya teman-teman. Mengingat Timnas Mali U17 adalah lawan terkuat di turnamen ini. Yang mana sudah tak heran negara wilayah Afrika memang levelnya sedikit berbeda ya. Bahkan fans Timnas di media sosial menjuluki pemain Timnas Mali U17 ini adalah the next pemain Timnas Prancis masa depan. Ya, mengingat Timnas Prancis biasanya full pemain naturalisasi asal wilayah Afrika ya teman-teman. Terlepas dari candaan para fans, akan tetapi Timnas Garuda Muda hari ini bermain tak begitu buruk. Walau di babak pertama Timnas Indonesia tertinggal lebih dulu, akan tetapi Alberto mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Ya, di babak kedua Timnas Indonesia asuhan Nova Arianto masih tetap kesulitan membobol gawang Timnas Mali. Yang mana sepertinya para punggawa Garuda Muda masih tegang saat menghadapi lawan yang kuat seperti Mali. Akan tetapi terlepas dari apapun hasilnya, kita sangat patut mengapresiasi kerja keras para pemain maupun staf pelatih, yang sudah sangat bagus membuat progres yang sangat nyata. Walau masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki oleh Coach Nova Arianto. Akan tetapi dengan berhasil mengalahkan Tajikistan dan bahkan mengalahkan Uzbekistan dengan gaya permainan sangat penuh peningkatan. Para fans sangat amat optimis dengan Timnas U17 asuhan Nova Arianto di Piala Dunia U17 November mendatang. Pelatih Mali U17 juga memuji permainan Timnas Indonesia hari ini. Melalui wawancara singkat seusai laga melawan Timnas Indonesia, pelatih Mali U17 mengatakan bahwa Indonesia saat ini bermain sangat bagus. Bahkan menurut saya kami menang di sini adalah suatu keberuntungan. Bisa Anda lihat beberapa kali gawang kami juga hampir kebobolan. Lemparan ke dalam Indonesia juga sangat berbahaya. Saya rasa Indonesia memang pantas berada di panggung yang lebih besar. Tegas pelatih Mali U17. Gimana menurut kalian permainan Timnas U17 asuhan Nova Arianto sejauh ini? Komen pendapat kalian di bawah ya. Kabar selanjutnya, jadwal lengkap Timnas Indonesia selanjutnya. Timnas senior siapkan daftar pemain baru. Ya, bulan September nanti kita akan menyaksikan kembali Timnas senior bertanding. Kali ini Timnas senior akan menjalani laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon. Laga ini akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Harga tiket laga ini juga terbilang cukup terjangkau, yaitu 400.000 untuk kategori yang paling mahal. Laga Indonesia versus Kuwait akan dimulai pada tanggal 5 September, dan Indonesia versus Lebanon akan dimulai pada tanggal 8 September. Jadi kurang dari beberapa minggu lagi kita akan kembali melihat semua pemain Timnas senior berkumpul. Untuk bocoran daftar pemain yang dipanggil juga terlihat sudah banyak muncul di media sosial. Kabarnya Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathan akan bergabung di bulan September nanti. Yang mana artinya proses WNI Miliano Jonathan serta Mauro Zijlstra akan dilaksanakan pada akhir Agustus ini. Ya, semoga kabar ini bukan sekedar kabar angin semata ya teman-teman. Mengingat saat ini tercatat ada dua pemain Timnas Indonesia yang cedera. Mereka adalah Ole Romeni dan Kevin Dix. Ole Romeni saat ini masih berjuang untuk sembuh lebih cepat. Dan untuk Kevin Dix kemarin malam saat menjalani debut pertamanya bersama Mönchengladbach di Liga Jerman. Kevin Dix terlihat mengalami cedera di penghujung laga. Sampai hari ini kita masih belum dapat info resmi apakah cedera Kevin Dix parah ataupun tidak. Ya, semoga pemain Timnas Indonesia yang cedera segera pulih tepat waktu ya teman-teman. Beruntungnya hari ini Ragnar Oratmangun terlihat sudah sembuh dan terlihat sudah ikut bermain. Jadi sudah dipastikan Wak Haji Ragnar akan kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Laga melawan Kuwait dan Lebanon ini akan jadi persiapan terakhir bagi Patrick Kluivert sebelum ronde 4 dimulai. Yang mana tentu saja dua laga ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk persiapan Timnas Indonesia.
Walau ajang ini adalah ajang uji coba, akan tetapi laga FIFA Matchday ini akan tetap mempengaruhi ranking FIFA. Jadi kalau bisa timnas Indonesia tak boleh kalah dalam laga melawan Kuwait dan juga Lebanon nanti. Ya, kita akan melihat akan seperti apa persiapan dari Patrick Kluivert nantinya. Semoga sudah ada persiapan yang matang ya teman-teman. Di sisi lain, timnas U23 juga akan bersiap menghadapi laga kualifikasi Piala Asia U23 September nanti. Laga akan dimulai pada tanggal 3 September, di mana Indonesia akan melawan Laos terlebih dahulu. Menariknya di kualifikasi Piala Asia U23 kali ini, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah, yang mana itu adalah sebuah keuntungan bagi Coach Gerald van den Burg dan para pemain. Akan tetapi, laga yang paling ditunggu adalah saat melawan Korea Selatan 9 September nanti. Mengingat sosok Shin Tae-yong nantinya akan hadir mendampingi timnas Korea Selatan U23. Yang menarik untuk kita tunggu akan seperti apa nanti duel antara Indonesia versus Korea Selatan U23 nanti. Terlepas dari itu semua, semoga timnas U23 mampu menang dan lolos Piala Asia U23 mendatang, ya teman-teman. Kabar selanjutnya, pernyataan mengejutkan Tijani Reanders singgung Indonesia. Saat sesi interview bersama media Manchester City, Tijani Reanders menyebut bahwa dirinya ingin melihat timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Pemain Manchester City ini secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya tak pernah melewatkan pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Kakak dari Eliano Reanders ini mengaku bahwa Indonesia mempunyai peluang yang bagus. Saya berharap Indonesia bisa lolos Piala Dunia, dan saya ingin melawan saudara saya nantinya, tegas Tijani Reanders. Amin bang, semoga timnas Indonesia lolos ya bang Tijani. Ayo teman-teman kita aminkan aja dulu ya kan, siapa tahu beneran terjadi. Ya semoga para pemain timnas Indonesia tahun ini masuk dalam performa terbaiknya, mengingat satu persatu para pemain timnas Indonesia saat ini mulai mendapat menit bermain lebih banyak. Pemain seperti Nathan Jo Aon juga terlihat mulai mendapat menit bermain yang cukup di Liga Belanda. El Preman kita yaitu Justin Hapner juga sudah 2 kali bermain full bersama Fortuna Sittard. Jadi semoga di ronde 4 nanti timnas Indonesia bisa maksimal ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar kalian selalu dapat kabar valid seputar timnas Indonesia terbaru. Semoga info-info tadi bermanfaat, sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya.